Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam, Dr. Amin Mahrudin MPDI. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aliran-aliran dan tokoh teori manajemen pendidikan Islam. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kami, ada saya sebagai moderator, Siti Nurhalizah dengan nomor NIM F2310141. Kemudian ada rekan saya, Syalwa Fitri Rahmatika dengan nomor NIM F2310747. Dan yang terakhir adalah Zahra Kaila dengan nomor NIM F2310178. Oke, baik. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada aliran-aliran teori manajemen pendidikan Islam. Ada apa aja sih? Nah, teman-teman, di sini aliran-aliran teori manajemen pendidikan Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu aliran klasik. Apa itu aliran klasik? Aliran klasik merupakan aliran yang berasumsi bahwa pekerja atau manusia memiliki sifat rasional atau berpikir logis, dan pekerjaan merupakan suatu yang diharapkan. Kemudian yang kedua itu ada aliran empirisme. Aliran empirisme merupakan aliran yang mengedepankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada aliran nativisme. Nah, aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan merupakan bawaan atau kodrat yang sudah ada sejak lahir. Kemudian yang aliran keempat yaitu naturalisme, yaitu aliran yang menganggap bahwa pendidikan harus mengikuti alam atau kehidupan yang nyata. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Aliran ini menggabungkan berbagai teori dan pendekatan dalam manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu pemikiran para tokoh dalam bidang manajemen pendidikan. Di sini ada 4 pemikiran. Yang pertama yaitu dari Muhammad Nasir. Tokoh ini memiliki pemikiran tentang pengembangan manajemen pendidikan dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua ada Ahmad Dahlan. Tokoh ini memiliki kontribusi dalam mengimplementasikan gagasan-gagasan pendidikan secara kultural. Kemudian yang ketiga ada Mary Parker Polet. Tokoh ini memiliki pemikiran yang berfokus pada manajemen dalam konteks organisasi. Kemudian yang terakhir itu ada pemikiran dari para tokoh pendidik dunia. Nah, terdapat tokoh-tokoh pendidikan dunia itu yang memberikan kontribusi dalam pemikiran manajemen pendidikan seperti ada John Dewey, kemudian Lev Vygotsky, dan Jean Piaget, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu filosofi manajemen pendidikan. Nah, di sini dijelaskan bahwa filosofi MPI merupakan kumpulan pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar atau basis yang luas untuk menentukan pemecahan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada manajemen pendidikan. Filsafat manajemen pendidikan memiliki pendekatan filosofis dalam mengkaji manajemen pendidikan, yaitu filosofi prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, setiap orang muslim wajib melakukan perbuatan yang ma'ruf atau perbuatan yang baik dan terpuji. Sesuatu yang ma'ruf adalah sesuatu yang dikenal, sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat dan ajaran Islam. Kemudian filosofi prinsip manajemen pendidikan Islam yang kedua yaitu menegakkan kebenaran. Terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 147.
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Maksudnya adalah hal yang paling benar untuk dinamakan sebagai kebenaran dari segala sesuatu. Karena apa yang ia kandung dari cita-cita yang tertinggi, perintah-perintah yang baik, penyucian jiwa, mengajaknya kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat, dan menolak mudarat adalah sumber dari Tuhanmu. Dan yang termasuk dalam bimbingannya bagimu adalah bahwa Dia menurunkan keadaan Al-Quran yang berisi pendidikan bagi akal, jiwa, dan segala kemaslahatan. Oke, selanjutnya pemaparan materi yang selanjutnya itu akan dibawakan oleh Zahra Kaila. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip menegakkan keadilan terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 29 yang berbunyi Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama yadakum ta'udun, yang artinya katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Melalui ayat di atas ditafsirkan bahwa katakanlah wahai Rasul kepada kaum musyrikin, Tuhanku memerintahkan berbuat adil dan memerintahkan kalian mengikhlaskan ibadah kepadanya dalam tiap-tiap tempat peribadahan, terutama di dalam masjid-masjid, dan agar kalian menyerunya dengan penuh ikhlas dan ketaatan dan ibadah kepadanya. Selanjutnya adalah prinsip menyampaikan amanah terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kama sami'an basira, yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian percaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya. Maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Prinsip selanjutnya adalah prinsip mawaddah. Terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 112 yang berbunyi Udribat alaihimu dhillatu aynama thuqifu illa bihamlim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabin minallah wa dhuribat alaihimul maskanah dhalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berperang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ini merupakan kabar dari Allah bahwa kaum Yahudi itu diliputi oleh kehinaan sehingga mereka selalu takut dimanapun mereka berada. Tidak ada yang menenangkan mereka kecuali perjanjian damai dan suatu sebab yang bisa membuat mereka tenang. Mereka tunduk di bawah hukum-hukum Islam dan mereka membayar jizyah atau dengan tali perjanjian dengan manusia. Maksudnya, apabila mereka di bawah kekuasaan selain mereka dan pengawasan bangsa lain, sebagaimana telah terlihat dalam kondisi mereka dahulu maupun yang akan datang, di mana mereka pada akhirnya
pada akhir ini tidak mampu menguasai secara temporal di Palestina kecuali dengan bantuan-bantuan negara-negara yang kuat dan penyediaan prasarana mereka untuk mereka dalam segala hal. Selanjutnya, prinsip akhlakul karimah terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, "Walikulli wijhatu wa huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salah satunya ialah perselisihan mereka tentang arah kiblat dan apa yang Allah syariatkan untuk mereka. Jadi, tidak ada masalah bila arah kiblat mereka bermacam-macam. Jika hal itu berdasarkan pemerintahan dan ketentuan Allah, maka berlomba-lombalah kamu, wahai orang-orang yang beriman, untuk melakukan kebijakan yang diperintahkan kepadamu. Baik, selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya yakni Zahra. Selanjutnya yang ketujuh, prinsip berpikir kritis terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 91 yang berbunyi, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Allah, Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Dalam berpikir kritis, critical thinking merupakan kemampuan untuk memahami dan identifikasi sebuah problem yang sedang dihadapi, merekomendasikan informasi satu dan informasi lainnya yang saling berkaitan, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan mendapatkan sebab solusi dari suatu permasalahan. Yang kedelapan, ada prinsip tausiah terdapat Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Artinya, berserulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Prinsip tausiah salah satu upaya yang ada di dalam ruh atau sifat yang menyemangati atau melandasi berbagai cara atau pendekatan dalam kegiatan menyampaikan suatu makna. Selanjutnya ada teori manajemen. Teori manajemen merujuk pada berbagai konsep, prinsip, dan metode yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan sumber daya dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa teori manajemen yang telah berkembang sejak abad ke-19 hingga kini. Yang pertama ada teori manajemen ilmiah. Yang kedua ada teori administrasi. Yang ketiga ada teori hubungan manusia. Keempat ada teori sistem. Yang kelima teori kontingensi. Yang keenam teori manajemen strategi. Selanjutnya ada pendidikan Islam. Pendidikan menurut etimologi, kata pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata didik yang mengandung arti perbuatan. Pendidikan ialah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan dan seluruh kemampuan potensinya melalui adanya pengajaran, teaching, dan pembelajaran, learning, untuk menghasilkan sebuah pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, serta mengembangkan tingkah laku, behavior yang baik bagi kehidupan dirinya, masyarakat, serta lingkungan.
Hamka Abdul 2011-71. Menurut Hamka Abdul, Mariba dalam buku Ramayulis 2013-31 mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan, bahwasannya menjelaskan pendidikan adalah proses terjadinya suatu bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani di si terdidik hingga terbentuklah kepribadian yang baik dan sempurna. Kesimpulannya, filsafat manajemen merupakan bidang keilmuan yang mempelajari prinsip-prinsip filosofi, nilai-nilai, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan manajemen. Ada banyak pendekatan berbeda terhadap filosofi manajemen yang digunakan untuk mengembangkan teori manajemen yang efektif dan efisien. Filosofi manajemen adalah kumpulan pengetahuan dan keyakinan terpenting yang memberikan dasar luas untuk merumuskan solusi terhadap masalah manajemen. Filosofi manajemen merupakan landasan kerja seorang manajer.